Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Siang ini kita akan membahas tentang teks eksposisi ya. Setelah kemarin kita membahas tentang teks LHO, beranjak kita ke materi kita yang kedua, yaitu teks eksposisi. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran siang kali ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Langsung saja kita membahas tentang pengertian dan struktur teks eksposisi. Nah, yang pertama, eksposisi sendiri yaitu teks yang bertujuan untuk memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Sedangkan struktur yang dimiliki teks eksposisi sama dengan teks-teks yang lain ya, teks LHO, prosedur, atau teks anekdot. Eksposisi juga memiliki struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pembuka yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Sedangkan yang kedua adalah argumentasi, alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Bagian akhir ini yaitu berupa teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan partisipan secara umum atau pembaca. Dan yang kedua yaitu menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. Yang ketiga menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sebab, maka, oleh karena itu ya. Selanjutnya menggunakan konjungsi bahwa. Dan yang terakhir menggunakan nominalisasi kata benda yang asalnya bukan kata benda. Contoh makanan, minuman, mainan. Nah, yang dimaksud menggunakan nominalisasi kata benda yang asalnya bukan kata benda. Contohnya makanan, kata asalnya atau nominalisasinya adalah makan. Minuman, nominalisasinya adalah minum ya. Lanjut pola pengembangan paragraf eksposisi. Nah, definisi, contoh definisinya. SMK Sehat Insan Perjuangan Mojoagung adalah sekolah menengah atas yang bisa dilanjutkan sendiri. Gambaran definisi yaitu dapat kita pahami dari contoh kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Jenis-jenis karya sastra sangat bervariasi, jenis-jenis tersebut dibedakan melalui karakteristik masing-masing karya. Karya sastra prosa merupakan bla 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 titik-titik, karya sastra puisi merupakan. Nah, ini yang dimaksud menggunakan konjungsi ya, merupakan. Karya sastra drama merupakan. Nah, bisa dilanjutkan dengan teks-teks atau kalimat-kalimat yang lain. Selanjutnya adalah proses. Untuk mengikuti OSN, siswa harus melalui beberapa seleksi. Seleksi awal dilakukan, selanjutnya dilakukan seleksi, dan seleksi berikutnya adalah, nah ini adalah yang dikatakan proses. Jadi proses tersebut yaitu bagian dari awal berjalannya atau terbuatnya sesuatu atau hasil karya. Selanjutnya adalah ilustrasi. Manusia belajar bagaikan bunga yang disirami air. Nah, yang terakhir adalah perbandingan. Kalimat perbandingan di bawah yaitu merupakan wortel mengandung banyak vitamin A, namun peminatnya tidak sebanyak buah tomat. Selanjutnya yaitu tips membuat teks. Nah,
Sebelum kita beranjak pada materi berikutnya atau tips membuat teks ini, anak-anak bisa membuka internet, mencari-cari bentuk dari teks eksposisi itu seperti apa sih. Jadi teks itu memang macam teks itu banyak sekali, argumentasi, deskripsi, eksposisi, narasi. Dari situ kalian bisa memahami ciri-cirinya ya, atau strukturnya. Bisa digunakan struktur dari paparan saya yang awal tadi, lalu digunakan untuk menganalisis teks-teks yang kalian dapatkan dari internet ya. Langsung kita membahas tentang tips membuat teks. Yang pertama, tentukan tema, topik yang ingin diangkat. Yang kedua yaitu tentukan fokus pembahasan dari topik atau tema yang telah dipilih. Lalu buat kerangka, ubah kerangka menjadi tulisan lengkap, koreksi kembali, lalu selesai. Mudah bukan? Nah, dalam sebuah teks eksposisi yaitu mendapatkan atau terdapat fakta serta opini. Contoh yang pertama, Bu Ratna merupakan satu-satunya guru perempuan yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, fakta sendiri yaitu mengandung kebenaran atau bersifat umum, lalu memiliki bukti. Sedangkan opini sendiri, kebenaran bersifat subjektif atau tidak didukung bukti atau tidak memiliki data ya. Cara mengajar Bu Ratna tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru yang lain. Cara membedakan fakta serta opini atau pendapat. Jika fakta itu memang sudah betul-betul terjadi rangkaian kejadiannya, lalu fakta itu masih pendapat seseorang atau tidak dapat dilihat kebenarannya. Setelah itu menyunting. Nah, anak-anak memperbaiki sebuah teks sehingga menjadi teks yang baik dari aspek struktur bahasa dan materi. Kita setelah memilih atau membuat teks tadi ya, lalu kita melakukan menyunting. Tujuan menyunting sendiri itu apa sih? Teks untuk menghasilkan teks atau sebuah teks yang layak baca dan tidak menimbulkan makna ganda. Misalnya menggunakan bahasa yang ambigu. Ambigu di sini artinya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki makna ganda atau memiliki dua kemungkinan tafsiran kemungkinan ya. Jadi bisa menimbulkan makna ganda. Jadi pemikiran yang lebih dari satu dari apa yang telah kita baca tadi. Langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca teks, memberikan tanda pada bagian teks yang kurang atau salah. Yang ketiga, melengkapi bagian yang kurang dan membetulkan bagian yang salah. Setelah itu merevisi selesai. Nah, itu adalah bagian dari menyunting. Nanti setelah ini kalian tugasnya adalah mengambil atau menyunting. Jadi anak-anak mencari teks eksposisi yang berada di internet. Setelah itu kalian edit, kalian memiliki kegiatan menyunting, yaitu memperbaiki sebuah teks sehingga menjadi teks yang baik dan dari aspek struktur bahasa dan materi. Jadi anak-anak tugasnya mengambil teks eksposisi dari internet, lalu diperbaiki dengan cara menyunting di buku tugas kalian dan sertakan foto, nama, nomor absen di foto dan dikirim melalui Japri ya ke Bu Ratna. Setelah itu tugasnya yaitu mencatat materi yang telah dipaparkan Bu Ratna tadi dari awal sampai akhir. Sekian itu pertemuan yang saya sampaikan pada siang kali ini. Pesan Bu Ratna tentang COVID-19 semoga segera berakhir dari negara kita. Apabila ada salah kata Bu Ratna, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.